kita sambung ya dengan segala kerendahan hati kita sambung ya. Baik, sekarang kita sampai ke nomor 7. Siapakah orang-orang yang bisa seletah ini? Ada kitab yang tadi kita sebutkan namanya Genesis. Genesis ini bukan saya mau korek-korek, saya mau cari-cari kebenaran lalu menghina orang Kristen, tidak. Tidak. Aduh, saya tekankan sekali lagi saudaraku bahwa saya melihat ini dari urut-urutan sejarah. Ya, ini bukan masalah menghina agama lain, tidak. Urutan sejarahnya begitu. Baik. Genesis atau Bereshit ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggrisnya Genesis ini kitab yang paling tua ya. Di dalam bahasa Indonesia, Qadarullah tertulis di dalam kitab saudara Kristen dan Katolik menjadi kitab Kejadian. Nah, saya ingin menyambung yang pada episode sebelumnya ya, tentang pertama lepas alas kaki, lalu berwudu, lalu melakukan sholat untuk menyembah Tuhan yang namanya Allah itu. Siapa mereka yang boleh melakukan itu? Silakan ketik di Google saja. Ketik di Google ya. Ini Kejadian 17.214 ya. Kejadian 17:14. Nanti pilihnya versi paralel seperti yang tadi ya. Ada tulisan versi paralel. Itu sabda, itu sah itu dari saudara kita Lembaga Alkitab Indonesia. Oh, sah itu, legal. Saya tidak mau menghina. Karena itu saya pakai yang benar ya. Baik ya. Kejadian pelan-pelan. Kejadian 17.214 ya. Sudah. Dan orang yang tidak disunat ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, dihitan. Ya. Ini kitab suci yang sebelum Al-Quran sudah tulis. Khitan itu bukan masalah kebersihan, bukan masalah kesehatan, bukan. Memang bersih, memang sehat. Tapi orang-orang yang tak berkhitan pun bisa sehat, bisa bersih. Kalau mau bersih, beli sabun antiseptik yang paling mahal, engkau bersih. Kalau mau sehat, datang ke dokter Adi atau siapa yang di Cawang itu, dokter ahli kelamin dan kulit itu. Dikasih obat mahal, engkau sehat. Tapi masalahnya adalah, maka orang itu harus dilenyapkan. Wow, dibunuh. Wow, keras ya. Saya baca lagi dari awal. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, dihitan, maka orang-orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Laki-laki yang tidak dihitan bukan masalah kebersihan kesehatan. Perjanjian yang kudus antara creation dengan creator. Lanjut ya, pelan-pelan ya. Nomor 8 saya tulis ya. Jangan tersinggung. Janganlah saudaraku tersinggung ya. Biasa aja, santuy ya, santuy. Korintus. Ini Ustadz bahasanya gaul ya. Saudaraku, menurut sejarah, lalu siapa saja yang boleh itu? Ada tulisan 1 Korintus spasi 11.2:6. Jadi kayak ada tanda bagi ya. Tanda bagi 6 gitu ya. Nanti versi paralel ya. Versi paralel diklik ya, gitu ya. Jadi jangan marah-marah ya. Ini kita lihat sejarah ya. Sebentar. Oke, kita baca ya, kita baca. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Ayat-ayat ini di dalam kitab ini mengatakan bahwa adalah satu gambaran perempuan menghormati penciptanya jika dia pakai hijab. Hijab, bukan jilbab. Hijab. Tulisan yang betulnya itu hijab. Jadi kain yang panjang dari atas kepala sampai melewati bagian pinggang. Ya, jika dia tidak mau, bukan menggunting rambut. Dalam bahasa Inggrisnya versi King James, ini Alkitab tua, ini versi King James ditulis di situ, shave. Yang dipergunakan kata shave, bukan cut her hair, tapi shave. Shave itu dibotakin. Jadi kalau ada perempuan yang tidak pakai hijab, tidak menutupi kepalanya, rambutnya, botakin, gundulin. Ya, kenapa?
Karena ini adalah bagian dari penghormatan creation kepada creator. Ini yang boleh nanti masuk ke rumah ibadah, lalu selota, ya, lalu ambil wudhu, lalu lepas alas kaki, ini yang boleh. Lanjut ya, lanjut, jangan marah, ya, tidak boleh marah, ya. Siapa lagi yang boleh masuk untuk selota, untuk sholat, ya? Nanti kita break dulu ya, tapi terakhir kita tutup ini untuk bagian pertama ini. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan dan semua babi ini. Babi itu karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram. Itu bagimu. Daging binatang-binatang janganlah kamu makan, tidak boleh makan. Dan janganlah kamu terkena bangkainya. Demikian juga babi. Meskipun kukunya terbelah dua, tetapi tidak memamah biak. Ada makanan haram. Jadi setelah mengikuti tadi, siapa-siapa saja yang boleh lepas alas kaki, wudhu, lalu sholat. Yang pertama, kalau dia laki-laki, dia harus berkhitan. Yang kedua, jika dia perempuan, dia harus berhijab. Dan di luar masa menstruasi. Tunggu sampai bersih baru dia boleh, ya. Lalu yang ketiga adalah dia tidak makan makanan haram. Insya Allah kita lanjut setelah ini. Saudaraku, bukan untuk penghinaan, tapi gambaran rasa sayang dari umat Islam kepada saudaranya non-muslim tentang hidup toleransi beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.